Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobatku dimanapun Anda berada, terutama para aktivis desa, para perempuan-perempuan yang ada di desa, terutama yang memiliki cita-cita besar, keinginan besar untuk membangun desanya melalui Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD. Perlu teman-teman ketahui, ada yang menarik berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016, di mana pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan yang katanya diwajibkan harus ada keterwakilan perempuan dalam unsur BPD yaitu 30%. Nah, untuk menjamin keterwakilan perempuan 30%, maka dalam pengisiannya diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus yang perlu kalian ketahui. Kenapa harus terlebih dahulu kita ketahui 3 ketentuan atau ketentuan tersebut, supaya teman-teman tidak sia-sia ketika masuk dan mencalonkan diri sebagai Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan perempuan. Apa saja 3 ketentuan tersebut? Berikut akan saya ulaskan. Tetapi jangan lupa bagi para penonton video ini untuk menekan tombol subscribe dan mendukung channel Sabarudin Kiantar untuk terus berkembang. Oke, kita langsung. Adapun 3 ketentuan yang harus diketahui oleh teman-teman sebelum mencalonkan diri sebagai Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan perempuan. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan, teman-teman, tidak dipilih secara langsung, melainkan ditentukan melalui 3 indikator atau 3 ketentuan. Apa saja 3 ketentuan tersebut? Berikut akan saya ulaskan. Pertama, keterwakilan BPD perempuan ditentukan berdasarkan jumlah organisasi yang pernah diikuti. Bagi teman-teman di desa yang memiliki pengalaman organisasi yang banyak, bukan hanya terlibat di PKK, Kader Posyandu, LPM, Karang Taruna atau RT, tetapi juga terlibat juga di organisasi tingkatan kecamatan seperti KNPI, kemudian Karang Taruna, Remaja Masjid yang levelnya kecamatan, tetapi juga terlibat di dalam beberapa organisasi yang ada di kabupaten, itu memiliki peluang dan skor yang sangat tinggi. Karena tidak main-main jumlah organisasi ini memiliki skor rentang bahkan 1-50 itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Dan itu nanti akan diatur berdasarkan peraturan daerah teman masing-masing. Kemudian selain berdasarkan jumlah organisasi, keterwakilan BPD perempuan juga ditentukan berdasarkan tingkatan organisasi. Tentu kenapa harus ditentukan berdasarkan tingkatan organisasi, teman-teman? Tentu nanti akan sangat beragam. Banyak juga yang akan mencalonkan diri dengan organisasi 1, 2, atau 3 organisasi yang pernah diikuti. Jangan salah paham, teman-teman. Jumlah organisasi itu memang ditentukan berdasarkan skor dan ketentuan masing-masing. Tetapi yang akan membedakan nanti nilainya adalah di tingkatan organisasi. Misal teman-teman ikut di organisasi tingkatan desa, misalnya ikut di PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, dan Kader Posyandu. Ada 4. Tetapi kalau kemudian nanti saingannya ada aktivis atau perempuan lainnya daftar dengan 4 organisasi di tingkatan organisasi yang bukan di levelnya desa, tetapi dengan level kecamatan, seperti ada PKK tingkat kecamatan, pengurusnya Remaja Masjid, kemudian KNPI atau organisasi-organisasi lainnya atau lembaga pemasyarakatan lainnya yang ada tingkat kecamatan,
lalu kemudian daftar, maka dari sisi berdasarkan nilai atau skor organisasinya pasti nilainya sama karena sama-sama 4. Tetapi yang akan membedakan nanti adalah nilai berdasarkan tingkatan organisasi. Tentu yang akan unggul nilainya adalah yang memiliki organisasi di tingkat kecamatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena berdasarkan ketentuan, nilai level untuk penilaian di tingkat desa itu lebih kecil dan lebih tinggi yang di tingkat kecamatan. Maka secara langsung akan memberi peluang kepada teman-teman atau aktivis perempuan lainnya yang ikut serta yang memiliki level tingkatan organisasi yang lebih tinggi di sebuah kecamatan meskipun jumlah organisasi yang sama. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jenjang pendidikan. Bagi teman-teman yang akan daftar atau mencalonkan diri perlu mengetahui dan mengukur tingkatan pendidikannya. Tentu teman-teman yang daftar meskipun SK-nya 4, 5 di tingkat desa, lalu kemudian ada yang daftar dengan 2 SK atau 3 SK di tingkat desa, tetapi jenjang pendidikannya lebih tinggi daripada teman-teman, maka itu lebih berpeluang kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sebaiknya teman-teman yang akan mencalonkan diri sebagai keterwakilan perempuan perlu mengukur kemampuan terlebih dahulu sebelum daftar supaya tidak sia-sia. Pertama, lihat dulu jumlah organisasi atau pengalaman teman-teman, baik dari sisi tingkatan dan juga jumlahnya. Kemudian lihatlah dari sisi pendidikan. Nah, jika teman-teman memiliki jumlah organisasi yang banyak dan tingkatannya bukan hanya di level desa, tetapi ada juga di level kecamatan, ada juga di level kabupaten, ada juga di level provinsi, dan juga jenjang pendidikan teman-teman lumayan minimal SMA, bahkan misal S1, silakanlah ikut pada kompetisi itu, karena itu memberikan peluang yang besar pada teman-teman. Tetapi jika teman-teman hanya bermodal ijazah meskipun S1, S2, tanpa memiliki organisasi atau pengalaman yang dibuktikan dengan SK, saya sarankan, bukan berarti saya tidak memberikan semangat kepada teman-teman, perlu dipertimbangkan untuk tidak bertarung supaya tidak sia-sia. Nah, tetapi bagi teman-teman yang memiliki organisasi yang banyak, silakanlah bertarung, karena itu akan memberikan peluang kepada teman-teman para aktivis perempuan untuk menjadi anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Jadi